Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya seperti biasa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara untuk pemasangan unit AC ataupun instalasi unit AC split seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita pastikan dulu kelengkapan seperti ini, ada kartu garansi manual book seperti ini ya teman-teman. Nah, dan juga ada nepel ukuran 1/4 3/8 dan juga remote ya teman-teman, seperti ini bisa kita lihat. Nah, kemudian kita copotkan bagian briket indoor seperti ini menggunakan obeng plus ya teman-teman. Nah, sebelum kita copot bagian briketnya ini, kita ukur terlebih dahulu seperti ini. Saya menggunakan tangan 3 jari ya teman-teman, supaya mudah dan cepat saja. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan meteran ataupun yang lainnya juga bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita pasangkan seperti ini. Ini posisi lubang instalasi bobokan ini sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini saya tidak terlalu kerepotan untuk posisi melubangi bobokannya ini ya, teman-teman. Kita tinggal ukur saja. Nah, seperti ini karena tadi saya sudah menggunakan media ukur menggunakan 3 jari ya, teman-teman. Kita tinggal pasang saja. Ini posisi pemasangan briketnya ini jangan sampai terlalu atas, jangan sampai terlalu bawah ya teman-teman. Karena kalau misalkan terlalu bawah, otomatis pembuangannya juga tidak bakalan keluar ya teman-teman. Atau nantinya pasti bisa bocor juga netes air ke dalam bagian unit ini. Nah, kita ukur menggunakan water pass seperti ini supaya presisi tepat dan lurus ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita kencangkan menggunakan paku beton dan juga kita pukul-pukul seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan baut pisar ataupun dinabel yang kecil ya teman-teman untuk pemasangan briket indoornya ini. Nah, di sini saya untuk mempermudah untuk mempercepat kerjaan saja ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini dan juga kita pastikan harus aman, jangan sampai terlepas ya teman-teman, karena di sini posisi temboknya juga kuat ya teman-teman. Nah, setelah pemasangan seperti ini sudah terpasang ya teman-teman bagian briket indoornya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut bakalan menginstalasi pada bagian kabel unit indoor ke outdoor ya teman-teman. Nah, kita bongkar dulu bagian cover casing depan unit indoor seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita copotkan tutup cover bagian modul seperti ini ya teman-teman menggunakan obeng plus. Nah, kita kendorkan dulu bagian diagram NL seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bongkar juga bagian pengunci kabelnya seperti ini. Nah, kita masukkan kabelnya dari bawah seperti ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan ukuran kabel 2 kali 1,5 seperti ini. Nah, kemudian kita kupas kulit kabelnya seperti ini ya teman-teman. Ini cara pengupasannya juga jangan sampai terlalu dekat ya teman-teman, karena untuk mencegah nantinya konslet juga bisa dari sumber ini ya teman-teman. Nah, kita kasih jarak saja seperti ini sampai 1 jengkal juga bisa ya teman-teman, supaya lebih aman. Nah, kemudian kita rapikan, kemudian kita kupas kulit kabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, kemudian kita pasangkan pada bagian diagram NL seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk output pada bagian konekan dari kabel indoor menuju ke mesin ya teman-teman, atau menuju ke outdoor. Nah, kita rapikan seperti ini, kemudian kita pasang lagi pengunci kabel seperti ini. Nah, setelah rapi, setelah seperti ini, kemudian kita rapikan kembali pada tutup ini ya teman-teman. Ini tutupnya harus terpasang juga. Ini cara pengencangan baunya juga harus kencang ya teman-teman, jangan sampai kita asal pasang saja, supaya untuk mencegah nantinya ketika unit ini berjalan atau sudah on, supaya tidak ada getaran-getaran ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita bending secara perlahan pipa ini, kemudian kita rapikan menggunakan ductip non lem ya teman-teman.
Ini penempatan pembuangannya juga harus berposisi di atas ya teman-teman, kalau misalkan unit AC-nya ini belum terpasang. Nah ini ketika sudah terpasang, nanti posisi pembuangannya ini otomatis jadi berada di posisi bawah ya teman-teman. Nah kita potong casing bagian sebelah kanan untuk kabel power ya teman-teman, seperti ini. Nah ini kalau misalkan kabel powernya ini bisa dari kiri ataupun kanan ya teman-teman, seperti ini. Nah kemudian kita langsung pasang seperti ini. Pertama-tama kita masukkan dulu kabel seperti ini ya teman-teman. Nah kita masukkan seperti ini. Ini cara penempelannya juga atau pemasangannya juga, ini posisi yang harus dicantolkan dulu yang atas ya teman-teman. Nah supaya ini mudah ya teman-teman, tidak copot nantinya. Nah kalau misalkan kita pasang bagian briket bawahnya dulu, otomatis ketika nanti menempelkan bagian atas itu sulit ya teman-teman. Nah makanya kita pastikan terpasangnya juga bagian atas terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Ini setelah tercantol seperti ini, setelah kunci, nah kemudian kita tinggal geser kiri kanan seperti ini ya teman-teman, kita pas-pasin juga. Nah kemudian kita pasang kepala steker seperti ini ya teman-teman. Ini kepala colokan menggunakan kaki 3. Ini lebih aman menggunakan colokan seperti ini ya teman-teman, karena di dalamnya juga sudah ada pengaman fuse-nya ini. Nah, ini setelah saya melakukan pemasangan ya teman-teman, seperti ini baru bagian dalam saja. Nah kemudian lanjut saya melakukan flaring terlebih dahulu pada bagian pipa ukuran 1/4 3/8 seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian kita potong menggunakan cutter pipa alat khusus seperti ini ya teman-teman, kita potong-potong seperti ini. Ini cara pemotongannya juga tidak seperti cara memotong besi ataupun yang lainnya ya teman-teman. Karena di sini harus perlahan dan juga teliti ya teman-teman, jangan sampai nanti ketika kita flaring itu terjadi pecah. Nah kita perlahan-lahan saja seperti ini. Nah ketika sudah sedikit kendor, kita kencangkan sedikit. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini setelah melakukan pemotongan pada bagian pipa ini ya teman-teman. Nah kemudian kita masukkan nepel ukuran 3/8 seperti ini. Ini cara memasukkan nepelnya juga jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, kita flaring seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan flaring yang manual ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cara flaringnya juga sama ya teman-teman, seperti pipa ukuran 3/8. Nah, ini kita cukup kasih 3 mili ataupun 4 ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini tinggal diprediksi saja oleh kita ya teman-teman, gimana ini pasti bagusnya seperti gimana. Nah, di sini saya menggunakan media 3 mili saja ya teman-teman, supaya nantinya ketika di flaring seperti ini tidak terjadi pecah ataupun terlalu lebar ya teman-teman. Nah, ini setelah saya melakukan flaring pada bagian pipa ini ya teman-teman, seperti ini bisa kita lihat. Ini pada tipe AC split merek Aqua ya teman-teman, seperti ini.
Nah, di sini saya langsung melakukan instalasi atau menyambungkan pipa dan juga kabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk mempercepat saja lah. Ini kemudian saya melakukan vakum terlebih dahulu sesudah saya melakukan instalasi pada bagian pipanya ini ya teman-teman seperti ini. Kita vakum langsung kita kendorkan bagian tutup manifold ini. Kita kendorkan seperti ini. Ini cukup menggunakan waktu 10 sampai 15 menit juga cukup ya teman-teman, karena posisi instalasinya juga dekat tidak jauh. Ini saya menggunakan pipa ukuran 1/4 3/8 ya teman-teman, karena ini kapasitasnya setengah kotak. Nah, bisa lihat kita seperti ini ya teman-teman. Ini cukup 3 meter saja ya teman-teman, supaya ada sirkulasi oil trapnya ini ya teman-teman seperti ini. Nah, setelah cukup saya melakukan vakum sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian kita tutup seperti ini ya teman-teman. Nah, dan juga vakumnya kita matikan seperti ini. Nah, kita bisa sambil cek apakah ada kebocoran atau tidak. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini saya akan melakukan pembukaan pada refrigerannya ini ya teman-teman. Ya, pertama-tama kita buka dulu bagian palep kunci L ukuran 1/4 ya teman-teman. Jangan sampai kebalik. Nah, kita ukur saja atau kita prediksi patokan yang harus pertama kita buka itu adalah pipa yang kecil. Nah, kita kasih dulu tekanan 50 sampai 60 PSI saja ya teman-teman. Nah, supaya untuk kalau misalkan ada kebocoran, ini freonnya tidak habis ya teman-teman, kalau misalkan dibukanya tidak full dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita cek, kita prediksi ini aman ya teman-teman. Kemudian kita kendorkan baut network kunci L ini. Nah, dan juga kita kencangkan juga ya teman-teman seperti tadi. Nah, kemudian kita buka juga palep kunci L ukuran 3/8. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pertama bukanya kunci L yang palep ukuran 3/8 atau pipa besarnya ini. Nah, kalau misalkan itu yang pertama kita buka, otomatis olinya bakal naik terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian setelah saya melakukan pembukaan pada palep yang tadi, kemudian kita tutup lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tutup dan juga kencangkan menggunakan kunci Inggris. Nah, ini saya setelah melakukan instalasi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga jangan lupa kita kasih karet peredam ya teman-teman pada bagian unit outdoor ini, pada bagian kaki-kakinya itu. Nah, supaya untuk mencegah tidak ada getaran pada bagian dak ini ya teman-teman, karena ini berdekatan juga dengan kaca. Nah, yang saya takutkan kalau misalkan tidak diganjel menggunakan karet, nantinya berisik ya teman-teman, ada getaran. Ini setelah melakukan instalasi beres ya teman-teman, seperti ini bisa kita lihat.